Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Kita akan melanjutkan untuk pembuatan, eh bukan melanjutkan ya. Kita akan menyempurnakan aplikasi manajemen tugas kita. Jadi saya buka file dulu, manajemen tugas. Kita akan pilih ini dan lanjut. Kita buka Chrome. Ini kok mati kena ya? Enggak sih, normal. Oke, kita kemarin udah bikin is login is admin. Nah, sekarang itu kita akan bikin yang namanya Baru cuy. Kok nge-lag ya? Kan? Oh gitu. Nah. Oke, kita akan lanjutin yang mana ini nih. Ini ada SMS lain. Kita masuk ke kok nge-lag ya? Kok gitu guys? Ada tahu nggak kenapa nggak bisa nge-lag nih? Data gaming ini loh. Oke, kita akan coba bikin rangkumannya terlebih dahulu. Kita buka game ini. Kan nge-lag deh cuy. Nggak tahu sinyal deh. Kalau sinyal gua sendiri yang di kos. Dari deh. Oke, kita bikin rangkumannya terlebih dahulu. Ini. Oke, dia menganalisa dulu. Jadi intinya kita akan show dan export data tugas karyawan. Apa semua ini? Bentar. Database, version, user. Role-nya apa aja? User. Admin itu kan apa itu? Nah, semua tugas karyawan sudah login. Karyawan itu admin itu apa sih? Mengambil data pengguna lain di tugas controller. Mengambil tugas. If else. Oke lah ya. Lanjut, kita akan bikin pertama itu ini, mengambil data pengguna yang sudah login di tugas controller menggunakan out user ya. Sebentar cuy, kita buka. Nah, dia akan seperti ini nantinya. Kita lihat. Kita buka app http controller dan tugas controller. Hmm. Lah, kok ada ini? Tugas controller. Kan ini. Bener tuh. Halaman karyawan. Kok ada karyawannya? Index. Oke. Dia bikin apa baru ya?
Ini kalian tahu ini. Padahal kemarin nggak ada karyawan loh. Tiba-tiba ada. Oke, kita bikin dulu di bawah out, kita bikin folder baru, itu namanya karyawan. Oke. Nah, dalamnya nanti ada index. Kita tambahkan file index.get.php. Nah, di dalamnya itu ada ini. Kita pakai extend layout. Extend layout app. Kemudian section content. Astagfirullah. Content. Ini and section. Nah, masalahnya itu kemarin tuh nggak karyawan loh. Oke, maka kita harus bikin seperti ini. Oke, kita bikin logika ya. Nah, di tugas controller, lah, masa ada itu? Kan ini kemarin. Bentar guys, ini agak lain ya. Controller, out controller. Tugas controller, support controller. Wah, asli nggak paham. Kita samain dulu ya. Kita akan bikin sebuah variable. Kita bikin dulu. Variable user itu dia akan mengambil seluruh data si user. Begitu kan, user gitu. Kemudian kita akan bikin logika seperti ini. Kita hapus dulu. If out check. Nah, dia akan mengecek. Bukannya. Karena dia sudah dicek. If user itu role-nya sama dengan admin. Gitu. Jika jabatannya itu adalah admin, maka dia akan membuat sebuah variabel tugas namanya, yang dimana itu tugas berasal dari model tugas, dan itu with user get. Kemudian return view admin tugas index. Dengan kita compact data si tugas. Udah. Else jika tidak, maka dia akan return view ke halaman karyawan index itu. Ini kenapa merah ini? Gak lain ya. Tapi aturannya sama ya. Logikanya sama. Nah, bentar kita akan bikin dulu. Saya nggak tahu apa yang ditambahkan sama orang ini, nggak tahu. Oh ya, bukan. Jadi gini simpelnya. Kita akan bikin itu halaman karyawan gitu. Tiba-tiba ada role baru. Nah, seperti itu. Yang dimana role baru itu adalah role karyawan. Dan kapan dibuatnya nggak tahu. Nah, sekarang kita akan coba
untuk memfix errornya terlebih dahulu. Nah, sebelum itu saya ngecas dulu ya. Oke, kita akan cek. Kita langsung ini katanya. Oke, kita ke table tugas sekarang. Terus ada user belongs to user ID. Kita lihat di database. Sebentar ya. Database, migration, tugas. User ID ya, user ID. User ID. Kok nggak ketemu? Terus di user kita bikin lagi. User ID. As many ini belongs to. Nah, tapi masalahnya itu masih nggak ketemu. Itu menunjukkannya extension di bisa code PHP nggak menemu relasi ini di model tugas. Di model tugasnya nggak nemu ini. Padahal ada gitu. Gimana cara dong? Kan ada ini. Nah, suka cakep. Tambah ngerti properti relasinya. Ada ya? Masih loh, masih. Out user. Kok nggak nemu gitu? Fix. Dibayar nih, coba. Apa paham? Udah gak bisa, ya Allah. Kok nggak bisa ya? Padahal yang lain bisa nggak salah kemarin tuh. Out user. Ajaib loh. Hmm. Ada yang berubah sumpah. Dia langsung bisa, kita nggak bisa. Kenapa ini? Saya benci ini.
install dulu ini. Oke, kita coba ya. Atau jangan install dulu. Bismillah. Oke. ID helper. Jadi itu gunanya untuk ngasih tahu relasi-relasi errornya gitu. Oke, kita lihat di loading. Nah, inti dari video ini tuh nanti kita bikin halaman untuk si karyawan atau kalau kita itu user ya. Jadi si user itu dia bisa mencetak laporan dan menampilkan laporan tersebut sesuai dengan ID usernya. Kurang lebih gitu. Jadi itu sama kayak halaman edit. Jadi kita nggak nampilin semua data, tapi kita cuma nampilin data-data yang sesuai dengan ID user yang sedang mengakses halaman tersebut gitu. Oke, sebentar cuy. Lagi loading. Ini kok bisa ya? Masih heran. Dan dia sedikit loh. Noh, kemarin banyak gitu. Gak paham cuy, sumpah. Oke, ini makan waktu ya, tengok. Udah 17 menit. Out user, menggunakan out user. Tapi di tempat lain itu bisa loh, out user. Teman ini nggak bisa. Oh my god. Terima dulu efek saya sama si beliau ini. Apakah format sudah benar? Iya, formatnya sudah valid. Nomor saya sebagai ini. Gak ada cuy, ya Allah ya Rabbi. Hmm, gak ada ini. Nah, udah gak ada gitu loh. Masa mau ngeyel terus. Hmm. Atau perlu pula kita bikin ini kayak model user nih. Ya bisa pula jadi kayak itu guys. Kan logis gitu. Ngaruh kagak. Sudah ya, ini lama nih. Oh ya udahlah gitu aja. Gini coba ya. Oh mau eksternal ya.
gas tuh pastinya gini nih, pastinya gini. View PDF karyawan, view PDF admin udah, view. Oh cuy, ini doang masalahnya. Oke, ntar gue penasaran cuy, soalnya di project lain itu nggak ada yang gini loh. Perasaan, ntar ya, user controller out user create admin user, itu tugas create. Bentar, tadi bikin di mana ya? Controller out. Asli kemarin tuh bisa loh. Ntar kita lihat dulu apa ini. Oke ya. Udah, sekarang kita jalanin dulu kata-kata yang tadi itu. Lalu generate model helper. Kayak gitu kan. Do you want generate a minimal helper? Bentar. Atau aku cuy. Nah itu muncul tuh. Yes, biar mantap, warning hilang, buat yang lebih aman. Yes. Sama aja cuy. Hey. Bentar. Aneh kan? Merah. Ini nggak paham gua serius. Codingan gua itu awalnya tugas controller ini. Astagfirullah. Sebentar guys. Bentar. Oke, nggak tahu. Jadi kita gimana, ada cara lain nggak ya? Bentar kita lihat dulu. Ada cara lain nggak? Harusnya nggak ada ya. Yang out user ini loh kok dia ke out.
out user. Masya Allah cuy. Table users. Aku nggak mau ya. Allah Rabbi. Dia nggak ketemu di sini. Padahal ada gitu loh. Oke, udah bentuk ya. Jadi gua langsung ngasih gambar alurnya aja nih. Soalnya errornya itu aneh. Mungkin di lain waktu gua apain. Soalnya ini udah parah, udah jauh banget loh. Jadi intinya itu kita akan eh, menggunakan data, bukan data ya. Kayak gimana ya? Jadi kan dia ada dua role tuh, admin sama karyawan. Nah, si admin ini bagiannya mengcreate atau create update. Nah, sedangkan si karyawan ini cuma dia akan menampilkan saja, menampilkan data sesuai data yang telah dibuat oleh admin gitu. Nah, nantinya kita akan bikin itu ini, kita bikin ambil user yang login, tapi di sini masih error nggak jelas. Nah, kemudian kita bikin logikanya. Jika yang login itu adalah admin, maka dia akan tampilin admin tugas dengan data-data tugas sesuai dengan usernya gitu. Sedangkan ini, maka dia akan nampilin halaman ini gitu. Kemudian setelah di sini nanti dia baru akan menampilkan data-datanya gitu. Tapi di sini ya ininya nggak ketemu, ini nggak paham. Jadi ya mungkin sekian karena masih penasaran cuy. Soalnya cuma pertama kali yang gitu loh. Lapor masyarakat nggak sih? Ini atau titik duanya kurang? Udah titik dua. Dan. Cepat login ya. Bentar coy. Dia ini mau ini, tapi pergi kemana? User. Bentar. Di vendor Laravel ID. Kita lihat coy. Vendor tutup semua dulu. Vendor apa lagi tuh? Vendor underscore ya. Udah biarin. Capek. Oke, mungkin saya di sini untuk menggambarkan logikanya aja ya, soalnya asli nggak bisa coy. Soalnya apa ya? Di sini bisa, di lain nggak bisa gitu kan? Jadi kan. Ini kita lihat nih. Bisa gitu. Jadi vendor Laravel framework, vendor Laravel framework, terus src illuminate support pqrs support
support package. Nah, itu bagian apa ini? Out. Nah, kita lihat di sini ada user nggak? User. Di baris berapa itu? Baris 27. Ada. Nah, sekarang kita coba cek yang ini nih. Halaman apa ini? Kita coba cek. Gak guna sih sebenarnya. Ya udahlah ya. Oke, mungkin cukup sekian. Saya cuma untuk memberikan logika dan saya kaget juga gitu kok bisa nggak bisa. Konsepnya gitu ya. Konsepnya ketika dia akan membagi dua login. Ketika yang login itu admin, dia akan pergi ke halaman ini. Ketika yang login selain admin, maka dia akan pergi ke halaman karyawan. Gitu. Nah, tapi masalahnya kita nggak bisa dapatin si usernya ini. Padahal itu sudah kita bikin di tugas. Ini dah user itu. Tapi nggak mau gitu. Tuh. Nggak nangkap dia gitu. Coba user out check. Error juga nih. Nggak tahu ya. Kok bisa error? Bentar kita lihat videonya dulu. Udah bener loh. Package. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, lanjut. Ternyata outnya yang saya gunakan salah. Bukan atribut ya. Atribut dia nih, yang package. Astagfirullah. Oke, lanjut. Udah pasrah duluan ya. Nah, setelah itu kita akan bikin di halamannya itu. Nah, ini kan di halaman karyawan kita kan nggak nampilin apa-apa, cuma nampilin halaman itu doang. Nah, baru nanti di sana kita akan nampilin halaman karyawan. Terus tambahin tugas with user where itu user ID. Jangan pindah-pindah, bro. Nah, first kita akan bikin sama seperti ini kurang lebih, tapi nggak get. Kalau get itu metode yang digunakan untuk menampilkan semuanya gitu. Dia akan menampilkan semua data. Jadi dia mengambil semua data. Semua data yang di mana? Semua data yang ada di model tugas, di tabel tugas. Sedangkan ini kita akan pakai get. Kita akan pakai yang namanya itu nih where user ID itu sama dengan user ID first. Nah, ini adalah kode untuk mengambil satu data sesuai dengan, jadi kita nggak akan ngambil semua data tugas yang ada di tabel tugas, yang dimana itu harus data tersebut memiliki ID yang sesuai dengan ID user yang sedang login. Nah, kita akan lihat di sini php admin. Astagfirullah, tadi itu udah kasar banget loh. Jadi itu ya, jangan menyerah dulu. Oke, kalau menyerah tidak selesai itu video. Nah, aman. Oke, kita lihat di manajemen tugas bagian laporan entarnya. Bagian si tugas. Nah, kita lihat di sini. Jadi, ketika yang mengakses itu 2 dan 3, kita lihat 2 ini siapa? 2 itu Adnan, dia role sebagai admin. Kemudian ada si ini user. Maka baru dia bisa mengakses
halaman tersebut gitu. Oke, untuk di halamannya, di view-nya kita lihat bagaimana dia bikin. Itu untuk logika di apanya udah ya. Ini semua udah, terus menampilkan detail tugas. Dia itu bikinnya ini nih. Bentar, kita lihat hasil akhirnya aja ya. Hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Oke, kita akan langsung ChatGPT. Oke. Nah, seperti itu. Kita ambil set. Nah, kita akan coba untuk menjalankan aplikasinya ya. Dari tadi itu belum jalan loh. PHP Artisan Serve. Oke. Localhost 8000. Nah, kita akan coba login sebagai apa? Siapa sih? Bukan. Setelah kita lihat dulu siapa user yang memiliki role selain admin, yaitu si Tuti example. Oke, langsung tuti.example. Kita akan coba, dia otomatis harusnya ke sini. Gini, gimana ya? Mana deh? Itu di middleware-nya. Middleware is admin. LC home. Elif ya. LC if. LC gitu. Bisa nggak? Kok error banget. Dia pokoknya di sini ada yang kita ubah. Ketika dia selesai admin, maka dia akan pergi ke dashboard. Dia tetap ke halaman dashboard ya, tapi dia nggak ada yang nggak bisa diakses gitu. Dia tekan login. Aneh sumpah. Localhost. Kita coba login. Dia root dashboard, kita ada di web.php-nya. Bentar cuy. Root web.php. Kita lihat dashboard itu ini. Sedangkan dia wajib untuk si admin doang. Jadi kita gimana caranya? Kita lihat, letakkan di
sini di luar ya. Coba ya, kita ulang lagi. Nah, tapi dia nggak bisa mengakses ini nih. Dia hanya bisa mengakses si data tugas. Jadi gimana kita akan bikin di halaman di sidebar ya. Bentar. Di view admin. Oh, dia ke dashboard. Bentar cuy. Dia ke index, terus index itu dashboard. Dashboard. Oke, dia sudah ke halaman dashboard ini. Layout.app. Nah, di sini kita akan bikin nih. Ketika yang login itu adalah si apa? Admin, maka dia akan menampilkan sidebar ini. Sedangkan karyawan, nah kita akan bikin logika dulu ya. Di sini nih. URL semua ini tutup. Oke. Buatkan saya sebuah logika. Jika yang login adalah admin, maka dia dapat mengakses sidebar berikut. Jika selain admin, jika user selain role admin, maka dia bisa dapat mengakses sidebar data tugas saja. Dia gini ya, nih kita lihat dia nanti ada if dalam kurung out dalam kurung gitu biasanya. Nih if out dalam kurung user out your role admin, maka dia akan nampilin ini, else dia akan cuma nampilin ini doang. Oke, seperti itu. Sekarang kita lihat di sini di sidebar kita akan set. Oke, jika yang ya itu admin, maka dia harusnya di sini udah cuma data tugas doang. Nah, dan sekarang kita akan bikin rootnya itu berbeda, ya. Kita akan bikin di sini itu sebentar dulu. Kita bikin logika sendiri ya ujung-ujungnya ya. Asli. Nah, ketika yang login itu apa, maka dia akan bisa data tugas seperti ini. Dan ini adalah data tugas contohnya. Data tugas. Nah, nanti kita akan bikin sebuah controller baru untuk si karyawan, yaitu misalnya kita bikin di sini PHP artisan make controller karyawan controller. Oke, kita bikin. Nah, udah kebikin ya, udah kebuat. Nah, di sini kita akan nampilin ini nih semua view-nya itu. Oh, nggak perlu sih. Oh, nggak perlu. Kan dia ketika login, dia balik ke situ. Nah, oh ya perlu. Nah, ketika dia nekan ini, dia itu otomatis karyawan controller. Nah, di sini kita bikin data tugas. Public function data tugas.
Nah, baru kita akan nampilin sesuai, bukan ini cuy, ini. Baru kita akan nampilin itu sesuai dengan ketika diklik, maka dia akan pergi ke kayak gini, tugas ya. Oke, sekarang kita akan coba bikin logikanya dulu ya. Nah, ketika user dengan role karyawan berada di dashboard dan ia ingin menekan tombol data tugas yang ada di sidebar, maka tombol tersebut akan mengarahkan si user tadi ke halaman data tugas dengan tampilan seperti ini. Oke, tadi kita sudah bikin itu indeksnya seperti ini ya. Buatkan saya logika pada controller. Sekarang controller ini dia. Oke cuy. Oke, kita coba langsung set. Aduh. Nah, sekarang kita akan bikin di bagian app-nya itu di sininya. Root tugas, bukan root tugas tapi data tugas. Apakah bisa? Lihat, set, apakah error? Data tugas ya. Ketika ditekan dia harusnya error. Ini sorry ya lama ya, soalnya ini 30 menit itu untuk perbaiki error, bayangin. Karyawan tugas not found. View. Alhamdulillah. Nah, dia akan ambil di sini. Untuk PDF ya itu ya. PDF ketika diklik PDF gitu, dia akan nampilin PDF di karyawan controller. Kita coba lihat di tugas. Kita akan ngambil yang ini nih. Nah, sekarang di bagian PDF, jika PDF ditekan, maka dia akan mengarah ke page baru dan menampilkan data tugas si user dalam format PDF tanpa menampilkan semua data user yang lain, gitu ya. Oke cuy, ini lagi kebut ya. Tugas PDF, kita lihat di sini apakah sudah ada tugas PDF. Belum ya? Jadi kita langsung bikin aja. Tugas PDF gitu. Di sini kita out user ini. Nah, gue jelasin ya. User, variable user nanti dia akan menampung user yang udah login, kemudian tugas. Nah, dia akan menampung semua data tugas yang dimana
Data tersebut akan diambil jika ID yang ada di tugas itu sesuai dengan ID user yang login. Jika tidak, maka dia akan menampilkan error. Baru dia mengeksekusi, dia akan bikin load view gitu. Logikanya seperti itu. Jadi intinya kalian harus paham apa logikanya, bukan cara ngodingnya. Oke. Nah, kita PDF di sini kita importkan dulu. Aduh. PDF. Ini ya. Kemudian di bagian indeksnya kita akan bikin itu PDF-nya itu bukan ke root-nya itu ya. Mana PDF nih? Root PDS tapi ini. Oke, kita coba reload. Nah, kita lihat dia PDF 4. Harusnya ada kayak error gitu. Kita lihat apa errornya. Karyawan tugas PDF tidak ditemukan. Yap, kita bikin belum bikin halamannya. Sekarang kita bikin di karyawan ya, karyawan. Terus new file, nama itu tugas PDF. Sampai sini ya, tugas pdf.let.php. Kemudian ini set, kita tinggal ngapain saja, mengambil semua data yang udah ditampung itu, kemudian kita letakkan di view-nya. Oke, coba dia akan tampil seperti ini nih. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Dia bisa ambil tugas intinya, dan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.